Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah ternyata sempat menjadi kuasa hukum dari kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal itu terungkap setelah Febri Diansyah dipanggil KPK sebagai saksi dari kasus korupsi yang menjerat kader Partai Nasdem itu pada Senin 2 Oktober. Dikutip dari Facebook tribunnews.com, KPK mengatakan bahwa pihaknya memang memanggil 3 saksi yang berprofesi sebagai kuasa hukum. Ketiga orang tersebut yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donald Faris. Mereka dimintai keterangan sebagai kapasitas kuasa hukum. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, Febri Diansyah mengaku menjadi kuasa hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ia menjadi kuasa hukum Menteri Pertanian saat perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Hal itu disampaikan mantan juru bicara KPK tersebut saat hendak diperiksa tim penyidik KPK terkait perkara ini. Untuk diketahui, saat ini kasus korupsi di Kementerian Pertanian sudah masuk tahap penyidikan. Terkait kasusnya yang telah meningkat jadi penyidikan, Febri mengaku belum menerima surat kuasanya. Febri juga belum mengetahui apakah Syahrul sudah berada di Indonesia atau belum. Waktu untuk sholat, kami memberikan keterangan yang pada pokoknya secara rinci kami tidak bisa sampaikan ya, karena itu domain dari penyidik. Tapi secara umum tadi proses pemeriksaannya berjalan dengan baik. Jadi kami perlu sampaikan terima kasih kepada penyidik KPK, terutama tentu yang melakukan pemeriksaan tadi, karena proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan informasi yang kami berikan itu tertuang dengan proporsional di berita acara pemeriksaan. Apa saja yang disampaikan pada pokoknya, yang ditanyakan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai advokat. Jadi poin itu yang tadi ditanyakan, dan tentu saja kami menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi ada beberapa aturan ya di sana, mulai dari advokat adalah penegak hukum, kemudian advokat itu memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi, sampai dengan beberapa aturan-aturan yang lainnya yang terkait. Dan kami pastikan tadi di hadapan penyidik bahwa pelaksanaan tugas yang kami lakukan sebagai advokat itu dilakukan secara profesional. Kami mendapatkan surat kuasa khusus sejak tanggal 15 Juni tahun 2023 di tingkat penyelidikan. Jadi kami mendampingi salah satunya Pak Menteri Pertanian dalam proses penyelidikan tersebut. Nah, dalam proses pendampingan itu tadi juga dijelaskan, kami melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, mendapatkan informasi-informasi, dokumen-dokumen yang kemudian kami susun dalam sebuah pendapat hukum. Jadi ada legal opinion itu yang kami susun, dan itulah tadi yang dikonfirmasi oleh penyidik. Jadi kenapa itu dikonfirmasi? Tadi kami ditunjukkan ada draft pendapat hukum yang